Eyang Subur memang bagai tak tersentuh. Hujatan demi hujatan juga seperti gagal membuatnya bersuara. Hingga kini pun pembelaan selalu datang dari pengikutnya. Dan di tengah semua itu, satu demi satu orang yang pernah menjadi korban Subur terus bermunculan. Kali ini giliran Dewi Almira yang tak lain adalah mantan istri Arya Wiguna. Meski kini sudah sembuh dan terbebas dari Subur, Dewi mengaku masih sering dihantui oleh mimpi-mimpi tentang Eyang Subur. Pikirnya saya selalu memimpikan dia gitu. Jadi saya sering gitu, beberapa kali ini sering, apalagi kemarin juga kemimpiin lagi gitu. Terakhir saya kemarin belum lama 2 minggu saya datang ke rumahnya dia, mimpi saya makan di meja makannya dia. Saya makan sama Pak Subur sama istrinya. Terus juga ada beberapa orang, tapi saya juga nggak ingat saya makan atau tidak, cuman di depan meja makan saya itu ada piring kosong gitu. Saya bilang, makasih Eyang, saya bilang dalam mimpi saya tuh. Terus dia jalan ke tempat duduknya dia, saya bilang, saya sudah mengikuti dia, tapi saya balik lagi ke tempat meja makannya. Oh ini piringnya belum saya beresin gitu. Tapi setelah saya beresin, saya ambil piringnya, saya bawa kobokannya untuk cuci tangannya, itu semua tumpah ke mejanya Subur, ke bawah gitu, tumpah. Terus saya lihat rumahnya kok mau ambruk gitu. Ubinnya itu mau ambruk. Saya bilang, Eyang, kok ini rumah kok mau ambruk? Saya bilang gitu. Tapi dia nanya, Arya di mana Wi? Katanya gitu. Saya bilang, nggak tahu Eyang, saya nggak pernah ketemu. Sekarang kamu punya apa? Katanya. Ya Eyang, sekarang mah saya cuman punya motor Eyang. Saya bilang di Bandung. Saya bilang begitu gitu. Jadi dia selalu nanya, Arya di mana? Saya punya apa gitu. Jadi kalau dalam mimpi itu dia selalu datang terus ke saya. Jadi selalu menghantui saya aja gitu. Duka lara yang dialami Dewi digambarkan sebagai sesuatu yang tak tertahankan. Selain ia kehilangan segalanya, hidupnya juga dibuat morat-marit. Namun yang paling mendidihkan hati adalah peristiwa keguguran yang terasa sangat ganjil. Janin 4 bulan di rahimnya tiba-tiba saja mengalami keguguran setelah ia diperintahkan menanam kepala kambing di rumahnya. Itu anak keempat. Iya, anak keempat. Itu juga mungkin saya juga berpikir kenapa bisa meninggal mendadak ya? Karena 4 bulan udah berwujud manusia gitu kan, udah pas, udah ada kepala, udah tangan, udah nginjak 5 bulan. Karena yang saya pikir, yang saya heran kok setelah nanam kepala kambing, anak saya bisa sakit gitu. Ya saya sih tidak berpikir jauh atau gimana ya, cuman ya setiap yang datang ke situ saya lihat Mas Holik sendiri anaknya meninggal. Dan dia tahu waktunya mau meninggal, kan aneh gitu kan. Ke istrinya bilang, Mah nanti meninggalnya habis subuh kalau nggak salah ya. Jadi Pak Holik sendiri tahu anaknya mau meninggal. Logikanya manusia itu kan kalau nggak dirasukin gaib, itu nggak mungkin, saya pikir nggak mungkin dia tahu anaknya mau meninggal gitu. Nah saya sendiri ke sana, anak saya meninggal dengan tiba-tiba, dan yang anehnya setelah menanam kepala kambing di depan rumah saya gitu. Dan itu kejadian itu setelah saya pulang ke Jakarta dan saya dikasih syarat rumah saya. Rumah saya digerebek. Jadi saya pulang ke rumah Subur, saya dikasih air kurang lebih 2 hari kalau nggak salah. Setelah saya buang air syarat di rumah saya digerebek oleh warga gitu, dipermalukan oleh warga gitu. Jadi mungkin semua juga bisa berpikir lah. Jadi saya nggak usah berprasangka buruk atau gimana. Orang yang bisa melihat secara batiniah siapa Subur ini mungkin akan tahu.
Kesedihan panjang Dewi Almira bukan hanya harus kehilangan anak, serta selalu dihantui mimpi-mimpi tentang Eyang Subur. Kepedihan yang mendalam dirasakan karena hingga kini keponakannya sendiri belum bisa lepas dari jeratan Subur. Keponakannya yang bernama Ani sampai sekarang masih menjadi salah seorang istri Subur. Cuman saya mohon kepada Pak Subur, kembalikan ponakan saya ke keluarga saya. Sama tolong jangan usik lagi saya sama keluarga saya. Karena saya juga nggak pernah usik kalian gitu. Tolong lepasin saya sama keluarga saya. Jangan ganggu terus. Karena kalau orang mungkin melihat ini bohong. Tapi saya mengalaminya. Setiap saya ke orang yang bisa. Saya sering ikut pengajian. Saya ke setiap orang yang istilahnya bisa melihat yang seperti itu pasti bilangnya kamu masih aja digangguin sama mantan gurunya suami kamu katanya. Saya selalu berpikir sampai kapan saya digangguin terus gitu. Jadi saya mohon tolong lepasin saya dan anak-anak saya, keluarga saya. Karena saya juga nggak pernah ngerusak atau berbuat tidak baik kepada keluarga kamu itu. Salah satunya saya tolong kembalikan Ani kepada saya dan keluarga saya. Karena kasihan di sana juga nggak bisa kumpul dengan keluarganya, nggak bisa ketemu neneknya, keluarganya. Udah berapa tahun Ani di sana nggak bisa pulang. Tolong kembalikan ke saya. Karena saya juga nggak ikhlas Ani di sana. Gitu aja. Salah apa saya sama Pak Subur? Saya nggak pernah salah apa-apa sampai keluarga saya begini. Nyaris tak ada satu patah kata pun datang dari bibir Eyang Subur untuk membela diri. Hingga kini, keluarganya juga tak kunjung melakukan pembelaan. Yang terlihat gigih melakukan pembelaan baginya adalah pengacara dan para pengikutnya. Itu yang membuat kasus Eyang Subur semakin seru dan panas. Tapi keseruan yang sesungguhnya ada di panggung X Factor Indonesia yang tadi malam memasuki 6 besar. Lantas seperti apa suasana panas yang sejak awal terjadi di antara para kontestan? Semeriah apa saat mereka melakukan Harlem Shake di awal konser? Tunggu intens sesaat lagi, jangan kemana-mana. Meninggalkan berita seru tentang Eyang Subur, mari kita melihat keseruan yang sesungguhnya dari panggung X Factor Indonesia. Pada gala show ke-7 tadi malam, para kontestan mengguncang panggung dengan aksi-aksinya. Seperti apakah suasana panas persaingan ketat di antara para peserta? Lalu, bagaimana pula kehebohan yang terjadi saat mereka membuka pentas dengan tarian Gangnam Style dan Harlem Shake? Bagaimana pula kesedihan dari Gede Bagus yang akhirnya harus pulang tadi malam?